kelompok 5 akan membahas mengenai definisi sistem respirasi, fungsinya, mekanismenya, penyakit apa aja yang mungkin menjangkiti sistem respirasi, beserta gejala dan juga penyebabnya, serta bagaimana cara menjaga sistem respirasi kita. Nah, di akhir video juga akan ada pembahasan mengenai isu tentang sistem respirasi yang mana ini tuh penting banget untuk diperbincangkan. Oleh karena itu, simak video ini sampai habis ya. Apa sih itu sistem respirasi? Sistem respirasi atau pernapasan adalah kumpulan organ yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, jadi udah tahu kan apa itu sistem respirasi? Selanjutnya kita masuk dan kenalan lebih dalam lagi sama organ-organ yang ada di dalam sistem respirasi. Yang pertama ada saluran pernafasan atas. Kita mulai dari hidung terlebih dahulu. Hidung merupakan tempat masuk dan juga keluarnya udara. Selain hidung, ada faring yang mana merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Selain faring, ada laring. Di dalam laring ini terdapat pita suara yang mana berfungsi untuk menghasilkan suara. Terakhir, ada epiglotis. Epiglotis ini merupakan seperti katup yang berfungsi untuk mencegah makanan untuk masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya ada saluran pernafasan bawah. Udara dari laring tadi lanjut ke trakea atau batang tenggorokan, di mana trakea ini nantinya akan bercabang menjadi dua yang disebut dengan bronkus, yang mana nantinya saluran pernafasan akan disalurkan ke paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Nah, selanjutnya ada bronkiolus. Jadi bronkiolus itu merupakan cabang dari bronkus itu sendiri. Terakhir ada alveolus, di mana alveolus ini merupakan tempat pertukaran gas, yang mana oksigen akan masuk ke darah dan karbon dioksida akan keluar. Terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu struktur pendukung, di mana semua organ tadi akan bermuara di paru-paru. Jadi paru-paru ini juga bisa disebut sebagai pusat pengolahan udara. Di dalamnya terdapat ribuan bahkan jutaan alveolus dan juga pembuluh darah. Last but not least ada diafragma. Nah, di sini saat kita menghirup udara, dia akan turun, kemudian rongga dada membesar dan udara akan masuk. Sebaliknya, saat kita membuang nafas, dia akan naik lagi dan kemudian udara akan keluar. For your information, semua organ tadi bekerja secara bersamaan setiap detiknya tanpa kita sadari. Jadi itu tadi adalah organ-organ dari sistem respirasi. Selanjutnya adalah mekanisme pernafasan. Pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada proses inspirasi atau pengambilan nafas, pernafasan dada dimulai dari otot intrakostal, kontraksi, lalu tulang rusuk naik, volume dada membesar, tekanan udara pada paru-paru lebih kecil daripada tekanan lainnya, lalu udara masuk. Nah, pada proses ekspirasi sendiri kebalikannya, yaitu otot intrakostal relaksasi, volume dada mengecil, tulang rusuk turun, dan tekanan udara pada paru-paru itu lebih besar daripada tekanan luar, lalu udara keluar. Selanjutnya untuk pernafasan perut, pada proses inspirasi dimulai dari diafragma, kontraksi naik, volume dada membesar, tekanan udara pada paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luarnya, dan udara masuk. Selanjutnya untuk proses ekspirasi sendiri yaitu diafragma relaksasi turun, volume dada mengecil, lalu tekanan udara pada paru-paru lebih besar daripada tekanan luarnya, dan udara keluar. Nah, sebenarnya ada banyak sekali penyakit yang bisa terjadi di sistem respirasi kita. Tapi di sini aku akan membahas 5 aja penyakit yang mungkin bisa terjadi di sistem respirasi. Nah, yang pertama yaitu flu. Flu ini disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Nah, gejala yang ditimbulkan itu apa? Gejala yang ditimbulkan yaitu hidung terus membat, pilek, kemudian sakit di tenggorokan, demam, dan juga sedikit nyeri di bagian dada. Nah, kemudian yang kedua ada penyakit faringitis atau radang tenggorokan. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus dan juga bakteri. Nah,
umumnya disebabkan oleh rhinovirus, di mana gejalanya itu nanti sakit tenggorokan, kesulitan untuk menelan, dan juga demam serta disertai dengan batuk. Kemudian yang ketiga ada asma. Nah, asma ini itu bisa juga karena penyakit turunan dan sering distimulan oleh adanya paparan debu, asap motor, asap rokok, dan juga paparan oleh zat kimia, di mana gejalanya itu kesulitan untuk bernafas. Nah, asma juga bisa disebabkan oleh aktivitas fisik yang terlalu berlebihan, sehingga tubuh akan memaksa paru-paru untuk memasukkan oksigen lebih banyak lagi, sehingga terjadi mengi. Jadi nafasnya berbunyi begitu. Kemudian yang keempat ada pneumonia. Nah, ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae, yang mana itu menyebabkan alveoli kita ini terisi oleh darah dan juga nanah. Nah, hal ini akhirnya menimbulkan nyeri di bagian dada dan juga adanya sesak nafas juga nih. Kemudian yang terakhir nih, ini juga berkaitan dengan isu yang akan kita bahas setelah ini, yaitu tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis, yang mana gejala yang ditimbulkan yaitu batuk lebih dari 30 hari, kemudian demam yang berulang, kemudian penurunan nafsu makan yang akhirnya berakibat pada penurunan berat badan secara drastis. Tahukah kamu, angka tuberkulosis di Surabaya mengalami peningkatan? Hal ini sesuai dengan data resmi dari pemerintahan Surabaya yang menyatakan hingga 2024 kasus tuberkulosis di Surabaya tercatat sebanyak 11.000 dari target nasional 16.000. Berarti Surabaya menyumbangkan sebagian besar angka tuberkulosis secara nasional. Ada pun beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus tuberkulosis di Surabaya. Faktor yang pertama yaitu faktor kepadatan penduduk. Yang kedua, letak geografis Surabaya berdekatan dengan kota-kota lain sehingga dapat menyebabkan meningkatnya mobilitas penduduk antar kota. Faktor ketiga yaitu faktor sosial dan ekonomi. Kemudian faktor keempat yaitu komplikasi gizi buruk dan HIV. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga sistem respirasi agar tetap sehat. Yang pertama yaitu jangan merokok atau berhenti merokok. Yang kedua, olahraga secara rutin. Yang ketiga, hindari paparan polutan. Yang keempat, minum air putih yang cukup. Yang kelima yaitu istirahat yang cukup. Yang keenam, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang ketujuh yaitu menjaga kebersihan lingkungan agar terbebas dari debu, jamur, dan Gimana nih teman-teman? Udah paham belum tentang sistem respirasi? Nah, kalau udah paham, jaga kesehatan organ sistem respirasi kalian ya. Terima kasih. Bye.